Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi dengan saya, Mas Bagus Vlog. Gimana kabarnya buat teman-teman? Semoga tetap diberikan kesehatan serta kelancaran ya. Baiklah, untuk video kali ini kita akan react lagi. Ini masih berhubungan dengan Presiden Indonesia yang pertama, Bung Karno. Ini di sebuah kamar hotel. Bung Karno pernah menginap di sana dan sekarang menjadi sebuah misteri yang katanya angker. Seperti apa keangkeran kamar itu dan seperti apa mitos-mitos di sana, kita langsung tonton, jangan di skip, tonton sampai habis biar paham kita apa sejarahnya sebuah kamar itu. Kita tonton saja ya, mulai dari sekarang. Sejarah panjang perjuangannya untuk Indonesia hingga kini tetap diingat rakyat. Dari mulai perjuangan perebutan kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah hingga perjuangan menjadikan Indonesia negara yang mandiri dan disegani negara lain selalu menjadi buah bibir masyarakat. Padahal nih, selama rezim Orde Baru berkuasa, nama Bung Karno seolah dimati surikan oleh penguasa. Tapi nyatanya rakyat tak pernah lupa pada sang putra Fajar. Soekarno tetap dikenang dan dijadikan idola. Tak hanya perjuangan dan pemikiran Bung Karno yang masih lestari, tapi tempat-tempat yang pernah disinggahi dan ditempati Bung Karno juga masih bisa ditemui di sejumlah lokasi di tanah air hingga kini. Tak jarang nih sobat, tempat-tempat yang berkaitan dengan Bung Karno tersebut sering dikait-kaitkan dengan hal mistis. Salah satu contohnya adalah kamar tidur yang pernah ditempati olehnya. Nah, berikut ini 4 kamar Bung Karno paling angker. Yang pertama adalah kamar Bung Karno di Istana Merdeka. Salah satu bekas kamar Bung Karno yang disebut-sebut angker adalah kamar yang berada di Istana Merdeka, Jakarta. Konon kabarnya nih, aura mistis di kamar itu begitu kental. Kamar itu kini ditempati oleh Presiden Joko Widodo. Padahal selama ini tak ada presiden setelah Bung Karno yang berani menempati kamar itu. Kamar 308 di Hotel Ina Samudra, Pelabuhan Ratu. Presiden Soekarno pada tahun 1962 mendirikan sebuah hotel di kawasan Pelabuhan Ratu. Hotel itu awalnya diberi nama Samudra Beach Hotel, tapi kini berubah nama menjadi Hotel Ina Samudra. Saat itu hotel tersebut merupakan salah satu hotel berbintang yang mewah dan memiliki prestis sendiri karena dibangun bersama dengan Hotel Indonesia, Bali Beach Hotel, dan Toser Basarina, dan kemudian menjadi tempat kaum kelas atas menghabiskan akhir pekan mereka. Meski mewah, nuansa mistis begitu terasa di hotel ini sobat, khususnya di salah satu kamar. Sebuah kamar dengan nomor 308 sengaja disediakan khusus untuk penguasa pantai selatan, Nyai Roro Kidul. Konon katanya nih, Nyai Roro Kidul sering datang ke kamar yang didominasi warna hijau itu. Kabarnya Bung Karno juga kerap datang dan menginap di kamar itu. Para pengunjung hotel boleh mampir ke kamar ini dengan sejumlah syarat yang sudah ditentukan oleh pihak hotel. Beberapa syarat diantaranya harus mengucapkan salam saat masuk dan keluar kamar, tidak boleh berisik atau membuat kegaduhan, tidak boleh menyampah, tidak boleh berada di kamar selama lebih dari sejam, dan khusus wanita yang sedang haid dilarang masuk. Kamar ini juga kerap dijadikan tempat semedi oleh para pengunjung. Kamar Bung Karno di Loji Gandrung. Loji Gandrung dikenal sebagai rumah dinas wali kota Solo, namun rupanya bangunan peninggalan Belanda itu pernah menjadi saksi kepemimpinan Bung Karno. Dulu, Bung Karno sering menginap di salah satu kamar di bagian depan bangunan Loji Gandrung ini. Hingga kini kamar tersebut tak pernah ditempati atau digunakan. Biasanya nih tiap wali kota Solo lebih memilih menempati kamar yang lain. Cerita mistis mengenai bekas kamar Bung Karno itu ramai menjadi perbincangan. Wangi melati semakin menambah aura mistis di kamar itu. Anehnya, wangi melati itu tak berasal dari pewangi ruangan atau buatan. Kabarnya wangi melati itu muncul dengan sendirinya. Penjara Bancai tempat Bung Karno ditahan. Pada 1929,
penjajah Belanda menangkap dan mengurung Bung Karno di penjara Bancai, Bandung. Penangkapan dilakukan karena aktivitas politik Soekarno di Partai Nasional Indonesia dinilai membahayakan Belanda. Di penjara itu Bung Karno ditahan di ruang TA01 lantai 2 hingga tahun 1930 dan kemudian dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Penjara Bancai menjadi salah satu saksi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, di tempat itu nih sobat, banyak para pengunjung yang disiksa bahkan hingga tewas. Hal ini kemudian dikait-kaitkan dengan unsur mistis di penjara itu. Konon katanya nih, penjara Bancai angker. Sejumlah hal ganjil kabarnya kerap terjadi di penjara itu. Salah satunya adalah munculnya sosok pria besar yang berhasil ditangkap kamera ponsel. Nah, itu tadi informasi tentang 4 kamar Bung Karno paling angker. Nah, seperti itu tadi ya videonya yang telah dijelaskan oleh admin, dimana suasana mistisnya di sebelah kamar itu yang dulu pernah ditempati oleh Bung Karno. Baiklah, terima kasih ya sudah menonton video saya ini sampai habis. Terima kasih buat semuanya. Tetap tunggu video-video dari saya selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.